Good morning everyone. Merry Christmas pada semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. God is good. Saya menikmati puji-pujian luar biasa dan saya mengucap syukur bukan hanya untuk children ministry yang sudah persiapan begitu banyak, tapi juga music ministry yang selama ini bukan hanya hari ini tapi minggu demi minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Berikan tepuk tangan buat children ministry kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. God is good. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan share kepada saudara apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya selama beberapa bulan ini, dan saya akan bagikan kepada Anda. Dan seperti yang saya sudah katakan bahwa di dalam masa-masa ini bukan hanya khotbah yang saya sampaikan, tapi adalah prophetic message. Apa itu prophetic message? Satu firman yang disampaikan yang sifatnya nubuatan, dan saya percaya bukan hanya untuk sekedar perayaan Natal, saudara, tapi untuk hidup kita sepanjang hidup kita. Amin. Begini saudara, maksudnya biasanya kalau kita Natal itu kita terlalu banyak simpan waktu untuk misalnya saudara, beli kado atau sibuk shopping atau kesana kemari, atau di dalam gereja juga pelayanan semuanya, dan semuanya itu oke, semuanya itu bagus saudara, persiapan ini, latihan itu saudara, tapi saya mau membawa supaya kita semua fokus untuk semuanya yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar merayakan sejarah. Jadi yang saya ingin bagikan bukan hanya sekedar dari aspek sejarah, tapi apa yang sejarah sudah terjadi yang kita bisa bawa, yang kita bisa alami sekarang ini supaya kita bisa maju terus. Amin saudara. Karena zaman ini makin banyak tantangannya, tapi Tuhan pilih umatnya untuk tetap kuat dan bisa bertindak. Amin. Bagaimana kita bisa kuat dan bertindak? Kalau kita tahu firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sekali lagi mendapat kehormatan untuk bisa mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, you show up, oh God. Engkau hadir, Engkau datang, Engkau ada, dan saat ini ya Tuhan, lebih daripada merayakan aspek sejarah yang sudah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu ya Tuhan, tapi kami berdoa saat ini supaya kami mengalami Engkau hari ini. Kami mengalami jamahan Engkau saat ini. Hari ini kami diperbarui, hari ini kami dipersiapkan. Hari ini kami mengatakan iya terhadap transisi yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami datang dengan expectation. Kami datang dengan pengharapan. Hari ini Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Hari ini Engkau menjamah kami, merubah kami, menghibur kami, menguatkan kami, memberkati kami, memberikan terobosan dalam hidup kami, melepaskan kami, membawa kami kepada kemenangan yang berikutnya, dan mempersiapkan kami untuk masa yang baru, tahun yang baru, dan Kau pakai semua kami menjadi umat yang tetap kuat dan bertindak. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua umat Tuhan yang percaya berseru, amin, amin, amin. Saudara, hari ini saya akan menyambung apa yang seri yang sudah saya sampaikan selama 2 minggu yang lalu. Dan judulnya apa saudara? Judulnya adalah Transitioning into the New Season. Saudara, Transitioning into the New Season. Masuk di dalam transisi di dalam musim yang baru. Musim yang baru ini bagian yang ketiga saudara. Kalau saya bicara mengenai transisi, dan tadi saya katakan mengenai prophetic word, nggak kebetulan saya menerima surat dari Chuck Pierce. Chuck Pierce adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan di Amerika, dan dia dikenal di dunia. Dia adalah nabi Tuhan yang banyak menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang sebelum itu terjadi dia sudah sampaikan. Dia kirim surat pada saya dan ada satu gift di situ, dan pemberiannya di situ ada tulisannya.
Be ready to change. Saya kasih lihat kepada istri saya, dia juga mengatakan seperti yang Anda respon tadi. Wow. Jadi padahal dia tinggalnya di Dallas, Texas, dia nggak tahu apa yang kita lagi sampaikan, tapi dia mengajak kita semua untuk be ready. Amin, saudara. Bagaimana saudara bisa ready, bagaimana bisa siap? Tentunya kita mesti bersiap-siap. Kalau kita nggak bersiap-siap, kita nggak akan bisa siap, saudara. Be ready, be ready. Nah, kalau kita bicara mengenai transisi, saudara, transisi yang paling besar yang terjadi di dalam sejarah dunia, transisi yang paling besar, apa saudara? Yaitu waktu Yesus datang ke dunia ini. Itu adalah satu transisi yang besar. Tahukah saudara, tahun yang kita ada sekarang ini, itu sebetulnya distandardisasi melalui orang yang bernama Julian, dan kalau saudara tahu kita punya kalender sekarang ini dikenal sebagai Julian and Gregorian calendar, kalender Julian dan Gregorian, yang kalau saudara tahu BC itu artinya before Christ, sebelum Kristus. Lalu tahun yang kita ada sekarang ini adalah AD atau AD, yang artinya apa saudara? Anno Domini, bahasa Latin yang artinya in the year of the Lord, di dalam tahunnya Tuhan. Kebetulan apa enggak, saudara? Enggak kebetulan sama sekali. Jadi ini adalah tahun yang kita yang sudah distandardisasi di dunia ini, saudara. Tahun yang kita ada saat ini, tahun 2021 menjelang tahun 2022. Nah, saudara, kalau saya katakan transisi untuk menghadapi musim yang baru, saya ingin sampaikan ayat ini kepada Anda, apa yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus itu, signifikannya itu apa sih ya, saudara? Kalau kita lihat di dalam buku Ibrani, pasal 1, ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1, ayat 1 dan 2, menuliskan demikian. Setelah pada zaman dahulu, zaman atau season atau time. Zaman dulu, saudara. Jadi ternyata zaman itu adalah kumpulan dari waktu. Waktu demi waktu demi waktu itu satu zaman, saudara. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan siapa, saudara? Dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi kalau saudara baca di dalam perjanjian lama itu Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim ada juga hakim, Tuhan pakai ada nabi, ada raja. Nah, Tuhan bicara melalui nabi-nabi. Dia beritahu. Jadi cerita dari buku Kejadian sampai buku di dalam perjanjian lama itu menubuatkan, adalah satu cerita, adalah satu kisah yang menggambarkan apa yang akan terjadi nanti di perjanjian baru dan digenapi di perjanjian baru, dan di situ berisi lagi nubuatan-nubuatan yang bisa mempersiapkan kita untuk menghadapi hari depan. Jadi saudara, enaknya ikut Tuhan itu, Tuhan beritahu kepada kita di depan. Dia kasih tahu kepada kita sebelumnya, dia udah kasih tahu supaya kita bisa siap-siap. Amin. Nah, tapi apa yang terjadi dari ayat yang pertama, dari dulu itu ya, Tuhan kirimkan nabi, tapi banyak orang yang nggak percaya. Bahkan ada nabi-nabi yang dianiaya, ada nabi-nabi yang dilempari batu, ada nabi-nabi yang dibunuh, ada yang disiksa, macam-macam, saudara. Anda kalau baca ceritanya Yeremia, waduh saudara, ayat tema kita tahun ini diambil dari buku Yeremia, ya, Expectation. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau Anda baca apa yang dialami oleh nabi Tuhan, wow saudara, mereka mengalami tantangan yang besar, padahal mereka menyampaikan pesannya Tuhan, nggak didengar, saudara. Nah, ayat yang kedua, maka pada zaman akhir, katakan zaman akhir. Zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi Bapak di surga itu kirim nabi nggak didengerin sama orang. Nggak didengerin sama nenek moyang kita. Nggak didengerin. Lalu Bapak di surga, aduh saya kirim anak saya dah.
Tapi juga banyak yang nggak dengar juga, saudara. Banyak yang nggak dengar dan saudara tahu ceritanya, Yesus datang ke dunia ini juga dia mati di kayu salib. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh dia yang menjadikan semuanya ini, dijadikan semuanya ini, saudara. Jadi kalau dikatakan maka pada zaman akhir ini, katakan zaman akhir. Ini ditulis sudah berapa tahun yang lalu, saudara. Ini yang terjadi sudah berapa tahun yang lalu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sudah berapa tahun yang lalu, saudara? 2000 tahun lebih yang lalu. Come on, I want you to respond. Sudah berapa tahun yang lalu, saudara? 2000 tahun lebih ya, saudara. Kalau dari 2000 tahun yang lebih saja sudah dikatakan akhir zaman. Halo? Jadi sekarang ini kita kira-kira di akhir daripada akhir zaman. Ini bukan berarti the end of the world, tapi the end of the age. Tuhan Yesus sendiri dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-24, the end of the age, akhir zaman, bukan akhir dunia, bukan the end of the world. Karena ada orang yang takut, ada orang menjadi panik, ada orang yang nggak tahu what to do, ada orang yang nggak mau ngapa-ngapain, saudara. Tapi bicara mengenai transisi yang paling besar terjadi di dunia ini, ialah orang mau admit atau nggak admit, orang mau sadar atau nggak sadar, ngaku atau nggak ngaku. Transisi yang paling besar itu waktu Yesus datang ke dunia ini. Haleluya. Nah, di dalam buku Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38, di sini ada satu cerita yang biasanya dibacakan pada masa-masa waktu-waktu Natal ya. Saya bacakan, tapi sekali lagi saudara, saya ingin sampaikan ini kepada Anda bukan untuk fokus di dalam aspek sejarahnya aja, bukan saudara, tapi untuk sekarang ini. Untuk sekarang buat kita ini apa? Untuk sekarang buat saudara dan saya ini apa? Buat kita ini apa? Transisi apa untuk menyambut musim yang baru ini apa? Secara pribadi, secara keluarga, mungkin Anda yang usaha, mungkin Anda yang kerja, mungkin Anda yang sekolah, Anda mau pilih major apa, Anda mau sekolah di mana, karena ada banyak sekali keputusan-keputusan yang harus Anda buat dan perlu membuat keputusan yang bukan hanya benar, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu akhir dari awal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu semuanya. Kita nggak tahu semuanya. Nggak ada yang tahu semuanya. Amin, saudara? Oke, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa, saudara? Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai kamu yang dikaruniai." Salam hai kamu yang dikaruniai. Dalam bahasa Inggrisnya kamu yang mendapat favor. Yang mendapat favor. Favor itu artinya apa, saudara? Karunia. Favor itu sama dengan grace. Dapat grace, dapat karunia. Jadi senang apa enggak kalau Anda dapat pesan ini buat saudara? Anda orang yang dikaruniai Tuhan loh. Anda adalah orang yang mendapat favor. Anda disayangi oleh Tuhan. Semua Anda yang hadir di sini, yang lihat online, Anda dikasih oleh Tuhan. Amin. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Berarti Maria ketakutan pada saat itu. Dia takut. Didatengin malaikat, takut saudara. Ini malaikat Gabriel yang datang. Salah satu penghulu malaikat di surga yang luar biasa datang, saudara. Datang kepada manusia. Bagaimana kalau Tuhan saat ini mengirim malaikat kepada saudara? Malaikat itu sebetulnya artinya adalah messenger. Katakan saudara, messenger. Tahu artinya messenger? Yang membawa message, yang membawa pesan.
Jadi Gabriel itu hanya menyampaikan pesannya dari Tuhan aja. Waktu disampaikan pesan dari Tuhan, dia takut, saudara. Maka itu malaikat berkata, jangan takut, hai Maria. Ada nggak saudara di sini yang lagi takut? Banyak orang yang sekarang takut gelap, takut masa depan, takut virus, takut Omikron, takut apalagi, takut jodohnya bagaimana, takut nggak dapat jodoh, nanti udah dapat jodoh bisa tahan berapa lama ya, takut nggak dapat kerjaan, mau sekolah takut lagi saudara, nanti kalau udah habis sekolah mau kerja di mana, udah kerja nanti dikeluarin apa enggak ya, nanti kalau udah tua bagaimana, banyak orang yang takut, saya nggak tahu takut apa yang Anda punya saat ini, ada beberapa saudara yang Rabaya, tanda saudara lagi ngalamin satu takut ini gimana ya, Tuhan akan berikan kelepasan, deliverance kepada Anda. Amin. Yes. Sebab engkau beroleh kasih karunia dari Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, saya cetak tebal dan saya garis bawahi di sini saudara. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Semua yang ada di dunia ini, saudara, bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan sekali lagi menggoncangkan bukan hanya yang ada di bumi, tapi yang ada di atas bumi. Dia akan menggoncangkan supaya apa yang tidak bisa digoncangkan itu akan tinggal tetap, saudara. Nah, ekonomi bisa goncang apa enggak? Negara bisa goncang apa enggak? Keadaan keamanan bisa goncang apa enggak? Yang enggak bisa digoncangkan itu kerajaan Tuhan. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita cari bagaimana cara mencari, gampang saudara, mulai dengan datang kepada Tuhan Yesus, terima dia, akui dia, dan izinkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi dari Tuhan yang jarang dibicarakan di banyak gereja. Di sini banyak dibicarakan supaya Anda tahu, supaya waktu Yesus datang ke dunia ini sebelum dia kembali ke surga, dia utus siapa saudara? Dia utus Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Lagi katakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara dan saya yang percaya. Amin. Di sini dikatakan dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin? Saudara, apa yang Anda alami saat ini, saya tahu ada banyak saudara yang berpikir, aduh it's impossible, aduh nggak bisa lah, susah. Saya masih muda, saya udah terlalu tua, saya kurang ini, kurang itu. Saya nggak punya ini, nggak punya itu. Saya mau beritahu kepada Anda semua, jangan pikir apa yang Anda punya atau apa yang Anda nggak punya. Anda pikirkan Anda nih punyanya siapa? Anda punyanya siapa? Kalau Anda tahu Anda punyanya Tuhan, aman saudara. Oh haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Dan jadi kalau Anda berkata banyak yang nggak mungkin, ini berserah kepada Tuhan. Amin. Oke, kata sampai di mana tadi ayat itu ya? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Jadi saudaranya Maria ini ya, dia sudah mengandung lebih dahulu dan sudah 6 bulan lebih dahulu, dan anak itu yang nantinya kemudian diberi nama Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba Anda katakan dengan suara yang keras, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Lagi katakan, 3, 2, 1.
Masuk tahun yang baru ini, musim yang baru, Anda perlu ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kita ini perlu mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Jadi kita bisa omong nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kita perlu mengizinkan perkataan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi berarti saudara, saya hari ini akan sampaikan hanya 4 poin saja, by the grace of God. Semoga bisa selesai dalam waktu yang singkat. Amin saudara. Karena saya mau membangun Anda terus. Saya membangun dalam suasana vacation, roh Tuhan gak bisa ditinggalkan vacation, saudara. Kita perlu terus sama Tuhan. Amin, saudara. Oke. Yang pertama di sini adalah musim pembentukan. Jadi kita tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi perkataan Tuhan itu kita harus izinkan terjadi dalam diri kita. Di dalam pembentukan ini, saudara, saya mau beritahu kepada saudara, bila Tuhan berbicara, dan Tuhan selalu bicara. Firman Tuhan mengatakan domba-dombaku mengenal suaraku. Firman Tuhan enggak mengatakan domba-dombaku akan mengenal suaraku, enggak. Halo? Domba-dombaku mengenal. Mengenal. Bukan akan mengenal. Domba-dombaku, kita semua, katakan kita semua. Termasuk saya. Maksudnya Anda itu loh. Termasuk saya, oke. Anda bisa mendengar suara Tuhan, amin. Jadi kalau Tuhan berbicara, itu Tuhan menaruh satu firman di dalam hidup saudara untuk sesuatu yang baru buat saudara. Sesuatu yang baru ditaruh di dalam diri saudara. Satu pengharapan yang baru, satu visi yang baru, satu terobosan yang baru. Tuhan bicara dan Tuhan berbicara. Tuhan itu menciptakan sesuatu itu melalui dia berbicara. Saudara, dia ucapkan. Saudara bisa lihat dari buku Kejadian. Maka berfirmanlah Tuhan. Waktu dia omong itu jadi, saudara. Waktu dia ucapkan itu jadi. Jadi firman Tuhan itu, makanya Tuhan mengajarkan kita, saudara dan saya, anak-anaknya Tuhan, jangan sembarangan pakai mulutmu. Bagaimana kalau Anda sembarangan ngomong dan yang Anda ngomong itu, waktu pas Anda ngomong yang ngaco-ngaco, itu terjadi, saudara. Jangan sembarangan pakai mulut Anda, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi Tuhan waktu dia menciptakan itu, dia menciptakan dengan ucapannya. Dia ucapkan maka terjadi. Jadi Tuhan itu waktu dia berbicara bukan sekedar hanya ngomong, bukan saudara. Setiap kali dia berbicara untuk membentuk sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya sangat penting bagi kita semua untuk selalu memperhatikan. Pay attention. Perhatikan apa yang saudara dengar. Siapa yang saudara dengar. Perhatikan saudara. Ada banyak berita, ada banyak news, ada banyak sosial media. Itu menjadi suara-suara saudara. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting saudara? Karena every voice that informs you, forms you. Suara apapun itu, kalau Anda terlalu sering dengar itu, yang informasi itu akan membentuk Anda. Itu sebabnya ada orang-orang yang dibentuk berdasarkan budaya, di mana mereka hidup, di mana mereka tinggal, di mana lingkungannya. Dibentuk berdasarkan lingkungan, bukan dibentuk berdasarkan firman Tuhan yang tidak bisa digoncangkan. Are you with me? Jadi setiap kali kita mendengarkan suara, pilih saudara, filter, saring. Karena ada banyak suara yang membuat saudara down, discouraged, lose hope, putus asa. Dengar suara dari Tuhan. Setiap suara yang memberikan informasi kepada saudara, yang memberitahu Anda akan membentuk Anda.
Jadi saudara, saya ini excited sekali Tuhan, waktu Tuhan memberikan saya firman ini, saudara, bahkan fokus di dalam bulan ini yang bahkan di dalam seri ini transitioning into the new season. Saya mengajak supaya Anda bisa ikut transisi, ikut pindah, ikut maju untuk improve, untuk bisa lebih baik. Siapa di sini yang mau lebih baik? Mau lebih baik? Maka ada pembentukan. Musim pembentukan. Perlu dibentuk dulu, saudara. Dan saya excited, minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan di sini, ada orang yang salah mengerti. Begitu dapat firman langsung seneng, langsung nggak ngapa-ngapain. Masih ingat saudara, minggu lalu saya panggil 5 orang di sini. Jadi waktu dapat firman, wah seneng rasanya, langsung besoknya akan terjadi atau bulan depannya akan terjadi. Nggak begitu saudara. Waktu Anda dengar, Anda meditasi. Waktu setelah Anda meditasi, Anda minta apa saudara? Anda minta pewahyuan. Setelah Anda mendapat pewahyuan, Anda taat. Maka setelah waktu Anda taat dalam masa pembentukan, ngomong sih gampang taat. Mau taat itu bertentangan dengan kedagingan kita loh. Bertentangan dengan akal kita. Karena firman Tuhan mengatakan, pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Wah, saudara, kita ngomong taat gitu aja, saudara, ada harganya. Kita harus dibentuk. Nah, waktu kita mengizinkan Tuhan membentuk kita, sama seperti Maria mengatakan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu, maka, are you still with me? Maka, saudara, akan terjadi manifestasi. Maka akan terjadi, ya, akan terjadi. Waktu Anda taat, maka akan terjadi. Banyak orang yang have no clue waktu dapat firman itu nggak tahu bahwa apa yang dituntut oleh firman itu. Nggak punya ide, nggak ngerti. Dapat firman, wah, dapat janji, dapat visi, ya, oke. Nggak sadar bahwa setelah dapat firman itu Anda dituntut untuk melakukan sesuatu. Maria itu mendapat firman yang luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya bukannya favored, mendapat favor, tapi you are highly favored. Highly favored, luar biasa sekali. Wow, saya bisa bayangkan Maria waktu itu mungkin berkata dalam hatinya, ya, aduh, aku ini masih muda, aku belum bersuami, aku dipilih untuk melahirkan anak Allah. Waduh, luar biasa sekali. Wah, senang sekali. Senang apa enggak, saudara? Senang. Waktu dapat firman senang, ya. Tapi masa pembentukan malaikatnya nggak ngomong sih. Malaikatnya nggak ngomong bahwa nanti kamu akan pulang, orang tua kamu akan tanya, loh, what happened with you? Kamu berubah nih sekarang nih, ya. Oh, lama-lama perutnya makin besar. Bagaimana nanti teman-teman kamu? Bagaimana nanti komunitas akan tanya nih? Gimana? Kamu harus kasih tahu kepada tunangan kamu. Waduh, gimana ini? Mana bisa percaya? Untuk memberitahu keadaan yang dia alami pada saat budaya pada waktu itu, kalau orang ketahuan hamil di luar nikah, mereka itu dirajam batu. Kalau saudara jadi Maria gimana? Masih mau melahirkan Yesus? Masih mau carry Jesus? Sekarang gimana ini? Kita ini Kristen, ke gereja sih oke aja ya. Tapi waktu Anda keluar, Anda masih mau membawa Yesus di dalam hidup saudara? Karena firman menjadi daging, firman menjadi manusia, gak banyak orang yang mau terima. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya gak mau terima dia, tapi barang siapa yang menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Masih mau seperti Maria, masih mau berkata, saya membawa kehadiran roh Tuhan kemanapun saya pergi. Mau apa enggak, saudara? Apa cuman hari Minggu aja? Saya membuat keputusan sampai akhir hidup saya, Tuhan, by your grace, saya minta, saya rindu untuk setiap kali saya mengalami God showed up in my life. He always shows up in my life. Dia selalu hadir dalam hidup saya. How about you? Saya bisa bayangkan, saudara, itu selama dia mengandung, bukan hanya selama mengandung, setelah melahirkan sekalipun, kira-kira orang ngomongin apa enggak sih? Hah? Hello? Gosip apa enggak? Gosip apa enggak kira-kira? Rupanya gosip ya udah tahu dari dulu, saudara.
Lihat tuh, udah gede perutnya sekarang. Dan gosip itu nggak terjadi hanya waktu dia mengandung. Saya percaya Yesus sendiri juga digosipin, kamu ini anak haram. Yes, you are an illegitimate child. Makanya waktu dia di Sungai Yordan, saya percaya dia bicara kepada Yohanes Pembaptis satu pernyataan yang sangat-sangat amat bisa kita semua bisa relate. Kira-kira Yesus berkata waktu dia mau dibaptis ini, paraphrase aja, waktu Yesus mau dibaptis di Sungai Yordan, kira-kira dia ngomong sama Yohanes Pembaptis, John, aku ngalamin. Dari kecil orang ngomongin aku, John. Bilangnya anak haram, bapaknya siapa nggak tahu. Oh, saudara-saudaranya kita kenal, aduh John, aku ngalamin beban mental nih. Saudara, ada banyak saudara di sini yang ngalamin pressure, beban mental karena apa sih saudara? Karena waktu Anda mau membawa Kristus, keadilan Kristus di keluarga Anda, di kerjaan Anda, di bisnis Anda, bisa-bisa Anda akan dicemooh. Tapi Maria taat pada Tuhan. Jadi waktu kita mendapat firman, mau dapat firman saudara? Waktu kita mendapat firman, apa yang Tuhan lakukan itu Tuhan merubah. Tuhan sebelum dia merubah sebetulnya gini saudara, dia itu menantang kita punya belief system. Kamu percaya nggak? Maria percaya dan dia taat. Kira-kira Tuhan bertanya kepada kita sekarang ini, kamu betul-betul percaya? You really believe? Atau cuman jadi Kristen mingguan atau tahunan? CEO Christian only. Christmas and Easter only. CEO. Christmas and Easter only. Saudara, kita perlu percaya bahwa pada saat kita mengizinkan pembentukan dari Tuhan, ya, pembentukan dari Tuhan, maka apa yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Mau saudara? Dan saya percaya bahwa you don't accidentally bump into destiny, you walk into it. Kita semua termasuk saya, kita ini nggak secara kebetulan aja itu ngalamin nasib takdir gitu ya. Kita semua mesti berjalan ke dalamnya, kita mesti melakukannya. Kita terima janji, katakan janji. Oke, kita terima janji, kita terima nubuatan. Anda baca firman Tuhan, itu banyak janji-janji Tuhan. Ada saudara yang dapat nubuatan, Anda terima janji Tuhan. Itu seperti teaser aja saudara. Teaser kalau saudara nonton movie, trailer ya, seperti trailer. Anda nonton movie itu kan ada cuplikannya doang. Ya, tapi itu bukan semuanya saudara. Dan bahkan bahkan Tuhan seringkali nggak kasih tahu detail-detailnya. Abram, aku pakai engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, aku akan memberkati engkau. Mereka yang memberkati engkau akan aku berkati, mereka yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Ya, aku akan membuat, itu janjinya Tuhan, tapi nggak dikasih tahu saudara bahwa setelah itu ada apa ini. Kamu akan keturunannya banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi nggak dikasih tahu, istrinya akan mandul. Saudara, you don't have to know everything. Kita nggak perlu tahu semuanya. Di dalam Tuhan itu ada banyak misteri, rahasia-rahasia Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup Anda nggak perlu kita terus tanya dan nggak selalu kita dapat jawabannya. Yang penting kita percaya bahwa Yesus setia, dia nggak berubah, amin. Dan dia akan memimpin saudara dan saya. Yang penting kita belajar taat aja terus. Are you still with me? Jadi Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri kita terus. Haleluya. Setiap kali kita pergi ke level yang berikutnya, ada perubahan yang dibutuhkan.
Saudara kalau sekolah ngambil kelas itu ada kelas-kelas yang ada prerequisite-nya. Anda mesti ngambil kelas ini dulu, nggak bisa langsung ngambil kelas itu dulu, betul ya? Jadi untuk mengalami musim yang baru, ya, ada perubahan-perubahan yang dibutuhkan dan kita perlu adjust, kita perlu adaptasi, kita perlu berubah. Halo? Kita perlu? Mau berubah? Saya ngomong cepet aja deh ya. Kita seneng ngomong berubah. Tapi kita nggak mau berubah. Kita mau istri kita berubah. Kita mau suami kita berubah. Kita mau tetangga kita berubah. Kita nggak mau berubah. Kita ngomongin mengenai perubahan. Tapi perubahan itu ngomong sih gampang saudara. Rubah cara makan mau? Rubah diet mau? Rubah disiplin mau? Rubah kebiasaan menjadi mempunyai budaya membaca mau? Ini ditanyain makin lama, tadinya mau. Saya nggak tahu ketawa Anda maksudnya apa. Karena apa saudara? Kalau Anda mau maju, Anda harus menjadi a reader. Leaders. If you are leaders, you need to be readers. Saya ada banyak buku-buku yang saya bisa rekomen kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Asal Anda mau baca. Jadi kadang-kadang kita bilang oke, mau berubah, mau ya, berubah ya, musim yang baru, musim ya, baru ya, rubah. Siapa yang berubah nggak tahu. Oh, that's not funny, saudara. Tuhan mau supaya kita ini berubah untuk siapa? Untuk destiny itu nggak karena tahu destiny, saudara. Tiba-tiba tuh greatness ini sekarang ini banyak mulai mungkin habis Natal ya akan ada sale sekarang udah ada sih, dinaikin dulu sedikit lalu sale gitu ya harganya ya. Saudara habis Natal tahun baru nanti ada after Christmas sale, after New Year sale, ada cyber sale, ada apa, but greatness is never on sale. Let it sing. Greatness is never on sale. Jesus. Karena kalau Anda nggak mau berubah, saudara, Anda menaruh cap, menaruh tutup di atas Anda sendiri. Jadi tadinya mau berubah, Anda mau maju. Tapi kalau pada saat Anda nggak mau taat, nggak mau berubah, Anda taruh cap. Mau maju nggak bisa mentok. Mentok, saudara. Jesus. Perlu ada pengharapan terus. Pengharapan dari Tuhan gak akan mengecewakan. Boleh lanjut saudara? Musim yang pertama, musim apa saudara? Izinkan seperti Maria berkata, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Yang kedua, musim badai. Setelah ada forming season, ada storming season. Di dalam musim badai ini, segala sesuatu yang Anda nggak tahu mulai timbul. Ada banyak yang kita nggak tahu, saudara. Ada banyak yang Maria pada saat itu juga nggak tahu. Kita nggak tahu, saudara. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu, saudara. Tapi saya mau beritahu kepada saudara kenapa badai itu terjadi, saudara. Oke. The storm that you are facing is probably not an enemy trying to kill you. Probably it was the will of God that took you into it. Kemungkinan saudara badai yang Anda hadapi itu bukan musuh yang mencoba untuk membunuh Anda, bukan. Bisa aja itu adalah kehendak Tuhan yang membawa Anda ke sana. Katakan badai. Badai itu terjadi dalam hidup semua orang. Badai itu terjadi waktu Anda melakukan yang benar, Anda akan dapat badai apa enggak? Ini mau jawab, nanti salah. Mau enggak jawab, nanti pas diliatin Pak Pastor mukanya ke sana. Untung pakai masker, jadi enggak ngomong deh. Saya mau kasih tahu ya pada saudara, perhatikan saudara, perhatikan.
Badai itu terjadi, Anda melakukan hal yang benar, Anda ngalamin badai. Anda melakukan yang nggak benar, Anda juga ngalamin badai. Badai itu terjadi kapan aja dia mau mampir ke rumah saudara, dia akan datang, saudara. Jadi kalau Anda mengalami badai yang seperti dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, yang dialami oleh Maria, saudara ingat bahwa ini adalah kehendak Tuhan supaya kita mengalami personal development. Oh, you don't get it. Kita mengalami kemajuan, di dalamnya ini mengalami kemajuan. Ya. Setiap kali Tuhan mau membawa Anda ke level yang berikutnya, Dia mengizinkan hidup Anda untuk melalui badai. Dan di badai itu Anda akan bertemu dengan Tuhan lain seperti yang Anda pernah alami sebelumnya. Are you with me? Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Saya bisa bayangkan ya, Yesus waktu diikuti oleh kira-kira 20.000 orang. Di Alkitab dituliskan ada 5.000 orang laki-laki, nggak termasuk istrinya, nggak termasuk wanita, nggak termasuk anak-anak. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, beri mereka makan. Murid-muridnya bilang, gimana beri makan, uangnya nggak cukup nih, uang pakai 200 dinar aja nggak cukup. Kita cuma ada 5 roti dan 2 ikan, oke, bawa ke sini. Lalu dibawa ke Tuhan Yesus, diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah itu kuncinya, saudara. Kita kalau ngelihat, tadi saya bilang, saya cuma punya ini, saya cuma punya itu, atau saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Saudara, jangan perhatikan itu, Anda ini punyanya siapa? Jadi waktu yang Anda punya ini, Anda bawa ke Yesus, maka Dia yang akan multiplikasi. Amin apa enggak? Enak apa enggak? Luar biasa apa enggak? Dan bukannya luar biasa, jadi kagum itu murid-muridnya yang tadinya lemes ya. Saudara kalau disuruh kasih makan 20.000 orang nih, sekarang nih, kasih makan bukan hanya 12 murid, kita ada lebih dari 12 di sini. Suruh kasih makan 20.000 orang bisa gemeter, saudara. Orang kalau lagi lapar bisa bad mood. Tahu nggak, saudara? Lalu waktu mereka taat disuruh duduk kelompok 50 orang, and then you know what happened? Singkat cerita mereka melihat sendiri. Wow, mujizat. Rotinya nggak habis, ikannya nggak habis, sisa 12 bakul. Saya nggak tahu kalau Anda ada di sana, kira-kira excited apa enggak? Jadi emosi kita ini kadang-kadang bisa berubah-berubah. Nggak mungkin. Nggak cukup. Takut. Khawatir. Lalu waktu bawa pada Yesus, wah terjadi. Emosi kita berubah. Wah, luar biasa. Seneng. Yeah. Masing-masing dikasih 1 bakul, kan ada 12 murid. 1 murid bawa 1 bakul. Bukan doggy bag, 1 bakul. Ya. Excitement tinggi apa enggak? Tinggi. Lalu Yesus bilang, oke sekarang kamu jalan dulu dah nyebrangin Danau Galilea, aku tinggal. Nanti aku ketemu di sana ya. Murid-muridnya saking udah excited, nggak nanya lagi, kamu kesananya gimana? Yang naik kapal kan murid-muridnya ya. Oke, lalu naik perahu, lalu ada apa, saudara? Ada badai. Ada badai, lalu mereka ketakutan. Mereka lihat ada orang jalan di atas air. Oh, mereka bilang itu hantu. Ini baru kira-kira beberapa jam, mungkin kira-kira 4 jam setelah mereka mengalami excitement yang tinggi. Wisdom is low. Excited sekali. Nggak lama kemudian waktu ada badai, Yesusnya sama, tapi nggak bisa ngenalin. Mereka nggak bisa ngenalin. Ini yang saya maksudkan. Pada saat Anda mengalami hal-hal yang demikian, Anda nggak bisa melihat Yesus seperti masa lalu. Nggak bisa yang seperti Anda udah tahu dulu. Ini pasti Tuhan kerjanya begini deh. Jika Anda terus mencari Yesus yang sama di musim
yang lalu, Anda tidak akan bisa pindah ke musim yang baru. Saya sudah katakan, dia nggak berubah, tapi caranya berubah. Tuhan nggak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi caranya dia bertindak, kreativitasnya. Halo? Seringkali kita nggak, oh God. Seringkali kita nggak nyangka dan kita nggak mau dan kita nggak suka. Are you with me? Gimana kalau Tuhan pakai istri Anda untuk membentuk Anda? Kalau orang lain yang ngomong, Anda dengar. Kalau Anda ikut seminar, bayar Anda dengar. Padahal yang ngomong di seminar belum tentu Anda kenal. Tapi kalau suami yang ngomong, karena udah kelamaan ya, jadi punya selective hearing. Jesus. Saya belajar bahwa human nature is, when a storm shows up into my life, I return to what I'm comfortable with, rather than pressing through the new revelation. Sifat manusia adalah ketika badai muncul dalam hidup saya, ya saya termasuk juga, saudara. Saya kembali kepada apa yang membuat saya nyaman, daripada maju mendapatkan pewahyuan yang baru. Saudara, masuk di dalam musim yang baru ini akan ada pewahyuan-pewahyuan yang baru. Setiap musim yang Tuhan akan bawa kita, bawa saudara maju, musim yang baru, dia akan nampak. He will show up in ways that we don't recognize him. Dia akan muncul, dia akan hadir di cara-caranya dia yang Anda nggak bisa kenal. Cerita Natal sama. Sebab Mesias akan lahir. Di mana? Di Nazaret. Nathanael ngomong begini, apa yang baik yang datang dari Nazaret? Nggak ada yang baik dari Nazaret. Kenapa dipilih? Kenapa kok lahir? Oh, raja, seorang raja akan datang, akan lahir. Raja lahirnya nggak di istana, lahirnya di kandang binatang. Nggak disangka-sangka, saudara. Makanya jangan anggap enteng orang di sebelah saudara. Jangan anggap enteng bahkan stranger. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu entertain, menolong orang asing sekalipun, siapa tahu Anda itu menghibur atau menolong malaikat. Kita maunya yang kalau lagi itu ya mesti ada musiknya dulu, mesti merinding dulu, baru Markus, oh ya Tuhan, Tuhan ngomongnya nggak begitu, Kus, langsung dia pribadi aja, tapi kita nggak dengar. Sehingga orang-orang mungkin yang bicara rumit Anda, suami Anda, istri Anda. Oh Jesus. Oh God, kita terus maju. Kita nih, saya melihat pewahyuan ya, Tuhan akan memberikan pewahyuan yang lebih lagi kepada Anda. Amin. Tuhan mau menyingkapkan kepada Anda. Anda ini yang menerima Tuhan Yesus, Anda menjadi anak-anak terang. Terang, katakan terang. Tahukah saudara bahwa kegelapan itu definisinya itu adalah nggak ada terang. Jadi saya belajar bahwa ternyata ya terang itu bisa diukur. Anda kalau beli lampu ada berapa watt, ada berapa lumens. Betul ya? Are you with me? Di rumah saudara ya, ada berapa lumens ya? Coba Anda selidikin. Mau Google silahkan. Enggak, jangan sekarang. Terang bisa diukur, kegelapan enggak bisa diukur. Jadi kalau orang tanya seberapa gelapnya kota Walnut misalnya, enggak ada yang tahu. Anda tinggal di mana? Di Alhambra, San Bernardino, di mana?
Sino Hills, di mana lagi? Kalau ditanya, berapa gelap sih kota kita nih? Cara rohaninya ya. Berapa gelapnya? California. Saudara, nggak ada yang tahu. Diukur nggak ada. Terang bisa diukur. Gelap nggak bisa diukur. Jadi kalau yang penting itu ya, seberapa gelapnya pun ya. Karena definisi daripada kegelapan, darkness is the absence of light. Darkness is the absence of light. Jadi kalau Anda ini terang, nggak peduli gelapnya seberapa, Anda datang, terang. Mana kunci mobil saya? Saudara, pokoknya asal Anda ada lampu kecil aja. Ini misalnya kalau gelap, ini di mobil, saya punya bahasa Ibraninya sentolop. Flashlight, ya, flashlight. Itu, ya, biarpun ada, pokoknya sekarang nggak ada terang sih, jadi ini kurang terang. Coba kalau gelap. Anda masuk kemanapun. Nah, terang datang ke dunia. Yesus yang adalah terang datang membawa Anda supaya kita ini mengajak Anda, mengundang Anda supaya kita menjadi anak-anak terang. Oh Jesus. Oh God. Cepat aja ya. Yang berikutnya. Yang pertama apa saudara? Musim apa? Mau dibentuk? Ngomong sama Tuhan dong. Mau dibentuk? Yes. Lalu ada, mau baru bilang mau dibentuk, ada musim badai. Tapi setelah Anda taat ya semuanya ini, maka akan ada musim norma. Apa itu norma? Hal-hal yang tadinya nggak biasa jadi biasa. Anda mulai lakukan dengan apa yang Anda lakukan apa adanya, dengan ketaatan, semuanya ini adalah saat-saat, waktu-waktu, satu musim di mana Anda mulai settle. Anda mulai jadi lebih dewasa. Anda menjadi orang yang bisa terus menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yaitu musim untuk mendemonstrasikan. Anda perform, bukan performance mentality, bukan, tapi Anda normal aja tanpa Anda sadar. Lagi katakan, tanpa Anda sadar. Tanpa Anda sadar karena sudah menjalani semuanya, itu menjadi bagian dari hidup Anda. Waktu saya bertemu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu gelap, mereka mau berbuat yang nggak baik buat saya, ada yang menguji saya sebelum saya bertemu, saya sudah berdoa dulu. Jadi waktu setelah mereka nggak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, mereka jadinya hormat sama saya. Bukan karena saya yang hebat, karena Yesus yang ada dalam saya. Karena Yesus yang ada dalam diri saudara. Ya, highly favored, firman Tuhan mengatakan kau adalah orang yang dikaruniai. Firman ini bukan hanya untuk Maria, tapi untuk kita semua. Karena Tuhan Yesus berkata, dia ucapkan di dalam buku Lukas pasal yang keempat, musik ministry bisa maju ke depan, Lukas 4 ayat 18 dan 19, dituliskan demikian. Ini yang bicara Tuhan Yesus ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Siapa yang perlu kabar baik? Saya perlu kabar baik. Banyak sekali kabar buruk, saudara. Sampaikan kepada orang-orang miskin, dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Coba baca ini pelan-pelan saudara. Mungkinkah Anda ini lagi perlu kabar baik, yang ada dengar yang nggak baik terus. Istri saya selama
saya nggak tahu berapa lama ini ya, 6 bulan mungkin 1 tahun, banyak sekali kabar-kabar yang jelek yang kita dengar. Ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, ada kalanya dalam 2 bulan, 3 bulan ya, itu setiap hari ada orang yang meninggal. Kadang-kadang satu hari bisa ada 2 orang. Aduh, kita rasanya kalau mentalnya nggak kuat, saudara, sedih loh saudara. Ini bukan kehilangan 1 atau 2 orang, puluhan orang, bahkan mungkin lebih dari 100 ya. Nggak enak saudara, perlu kabar baik. Saya nggak tahu kabar baik apa yang Anda perlukan. Yesus punya kabar baik. Anda perlu dibebaskan, Anda tertawan sama dosa. Yesus datang, aku datang ngampunin kamu. Supaya nggak ada tuduhan lagi. Tawanan apa? Mungkin stres, mungkin depres, mungkin hutang, mungkin deadline, payment, apapun saudara. Ada yang nggak bisa lihat, ada yang melihat tapi nggak bisa lihat. Atau ada yang mengalami sakit jasmani. Orang yang tertindas, mungkin nggak Anda ditindas, Anda dikerjain orang, somebody bullies you. Anda dibully sama orang. Ingat saudara, Anda ini punyanya siapa? Kalau Anda tahu Anda punyanya siapa, tenang aja saudara. Untuk memberitakan, nah ini kalimat berikutnya ini ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu the year of the favor of the Lord. Tahun rahmat Tuhan sudah datang, disediakan. Anda lagi di musim apa nih sekarang? Musim pembentukan, musim badai, atau sudah mulai settle, atau sudah mulai mendemonstrasikan semua musim yang Anda tahu, kita semua pasti ada di salah satu musim itu. Kita tetap perlu Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. God, I thank you. Hari ini ya Tuhan, hari ini kami datang memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu ya Tuhan, ini bukan hanya sekedar firman, khotbah, tapi membebaskan. Roh Kudus saat ini Engkau bekerja. Roh Kudus Engkau menjamah bagian dari diri kami yang paling dalam, dari pikiran kami yang paling dalam, benak kami yang paling dalam, dari lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau bicara, Engkau mengasihi, Engkau datang ke dunia ini dengan satu maksud. Oh, Engkau sudah kirimkan nabi, banyak nabi kepada nenek moyang kita, tapi mereka nggak percaya. Sampai Engkau sendiri datang. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya apa yang kami dengar bukan hanya sekedar cerita sejarah, bukan cerita yang sekedar dongeng sejarah. No. Buat kita sekarang nih, ini loh. Saudara, siapa yang saudara waktu mendengarkan firman ini terlalu banyak poin yang sudah saya sampaikan, saya nggak akan ulangi. Tapi saya mau tanya aja satu hal. Waktu Anda mendengarkan firman yang disampaikan, berapa saudara yang berkata itu buat saya perlu jamahan Tuhan, saya akan hitung 3 ya. Pada hitungan yang ketiga, Anda yang berkata itu firman buat saya perlu Tuhan. Pada hitungan yang ketiga, saya mau Anda dengan yakin, dengan cepat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. 3, 2, 1. Yes. Oh God. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat umat-Mu yang Engkau kasihi. Setiap pribadi ya Tuhan. Setiap masing-masing mereka. Tuhan, biar hari ini mereka berkata, jadilah padaku sesuai dengan perkataan-Mu. Tuhan Yesus, biar firman-Mu menjadi daging dalam hidup anak-anak-Mu. Urapan dari Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik turun ke atas umat-Mu. Urapan untuk mematahkan belenggu. Urapan yang membebaskan mereka yang tertawan, yang tertindas. Hari ini
Sesuai dengan firman Tuhan, hamba-Mu berdoa. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan Tuhan Yesus, kabar baik ini untuk semua, untuk segala bangsa. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Bless your people. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Merry Christmas again. Merry Christmas.